Selamat pagi sahabat Sarohaya yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, sebelum saya sampaikan firman Tuhan untuk kita semua, terlebih saya sampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan umur yang panjang, kesehatan, dan juga berkat-Nya dalam kehidupan saudara sekalian. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang sampai hari ini dalam keadaan sakit. Kami senantiasa berdoa agar kiranya Tuhan memberikan kekuatan untuk melalui semua proses ini, dan Tuhan memberkati setiap apapun yang sedang dijalani. Kiranya semua penyertaan Tuhan akan memberikan pemulihan, kesembuhan, agar kiranya untuk hari esok boleh kembali melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, tertulis di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Lalu berkata, "Ya Tuhan, Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit, di atas dan di bumi, di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu." Demikian firman Tuhan. Sahabat Sarohaya yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap perubahan dalam sekitar kita, baik itu perubahan dari apa yang bisa kita pakai, kenaikan harga, baik juga dari fisik yang mempengaruhi bagaimana kesehatan yang senantiasa menurun, baik juga dari bagaimana relasi di tengah-tengah keluarga, sekitar kita, atau di kelompok-kelompok kita yang bisa mengalami keretakan setiap saat. Bagaimana juga apa yang sudah kita rancangkan mengalami perubahan-perubahan atau mengalami hal-hal yang membuat kita tidak melaksanakan, menggagalkan apa yang kita rancangkan di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin di saat itu, di saat-saat seperti itu, kita butuh sesuatu yang kokoh untuk berpegang. Ketika semua yang kita rancangkan menjadi hal yang berantakan atau menemui hal-hal yang membuat itu semua gagal, maka disinilah kita memerlukan sesuatu yang kokoh untuk berpegang. Pada pagi hari ini, dalam nats kita bisa melihat bagaimana doa Salomo hari ini mengajarkan bahwa dimanapun atau apapun yang kita temui hari ini, kita bisa menemukan sebuah jangkar yang tentu sangat kuat, yang bisa menopang atau mengikat kehidupan kita, supaya kehidupan kita tidak jatuh kepada hal-hal yang bisa semakin merugikan, atau membuat kehidupan kita menemukan hal-hal yang dari sisi membuat langkah-langkah perjalanan kita untuk ke depan akan semakin sulit. Tapi hari ini dalam doa Salomo kita diajarkan, kita akan menemukan sesuatu yang bisa membuat kehidupan kita memperbaiki atau mendapatkan hal-hal yang positif di tengah-tengah kehidupan kita. Salomo baru saja menyelesaikan satu proyek yang sangat luar biasa dalam konteks ini, yaitu bagaimana bait suci yang selesai dia bangun. Inilah sebuah proyek yang sangat megah di dalam kehidupan daripada Salomo itu sendiri, bait suci yang dia bangun. Tetapi dari hal ini, Salomo memiliki sebuah sikap bahwa apa yang menjadi sebuah keberhasilan di dalam kehidupannya, dia tidak menampilkan kehebatannya terlebih dahulu. Dia tidak
memaparkan hal-hal apa saja yang dia bisa perbuat untuk menunjukkan kehebatannya melakukan hal itu. Tetapi dalam konteks ini, dalam sebuah keberhasilan itu, Salomo memulai sebuah doanya dengan mengarahkan hati dan pandangannya kepada satu-satunya sebuah pondasi yang sangat kuat, yaitu mengarahkan semuanya itu kepada karakter Tuhan itu sendiri. Sehingga dia mengatakan di dalam nats kita tadi, tidak ada Allah seperti Engkau. Perkataan ini adalah sebuah pengakuan yang disampaikan oleh Salomo itu sendiri bahwa Tuhan itu Allah yang tidak ada tandingan. Allah itu adalah Allah yang memungkinkan segala sesuatu, apapun yang menjadi rancangan daripada Salomo. Artinya tidak ada Allah selain daripada Allah itu sendiri yang mampu untuk melaksanakan hal-hal yang mungkin mustahil. Tetapi di dalam Allah itu sendiri, Allah bisa memberikan dan Allah bisa menyediakan dan memberikan hasil yang baik dalam segala rancangan yang baik. Inilah yang ditunjukkan oleh Salomo dengan memberikan sebuah pengakuan bahwa tidak ada Allah seperti Engkau, baik yang ada di langit, baik yang ada di atas, baik yang ada di bumi, baik yang ada di bawah. Allah itu adalah Allah satu-satunya yang bisa memberikan rancangan baik, keselamatan, dan juga memberikan hasil yang baik di tengah-tengah kehidupan Salomo itu sendiri. Sahabat Saruhan, dari hal ini kita bisa belajar bahwa dalam perjalanan kehidupan kita juga bisa akan menemukan seperti hal-hal yang disampaikan oleh Salomo dalam nats ini. Kita juga bisa melakukan sebuah pengakuan bahwa apa yang kita raih, setiap kesempatan, pekerjaan, keberhasilan ekonomi, keberhasilan pendidikan, keberhasilan hubungan, keberhasilan apapun yang bisa kita nikmati hari ini, kita mau mengatakan juga seperti yang dikatakan oleh Salomo, bahwa itu adalah kesempatan-kesempatan yang Tuhan perbolehkan untuk kita nikmati, kesempatan-kesempatan yang Tuhan perbolehkan untuk kita raih, kesempatan-kesempatan yang Tuhan perbolehkan untuk kita syukuri juga dalam kehidupan kita. Bahwa kita mendapatkan itu bukan kita ukur dari kemampuan, kita mendapatkan itu semua bukan kita ukur dari kelayakan kita untuk mendapatkan itu, tetapi itu adalah setiap kesempatan-kesempatan yang memang dalam rancangan Allah kita memiliki kesempatan untuk memiliki itu semua. Oleh karena itu, sikap yang bagaimana yang seharusnya kita tampilkan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini menunjukkan bahwa Salomo tidak menunjukkan kehebatannya, tetapi dia lebih dahulu menyampaikan dalam setiap doanya sebuah pengakuan yang benar bahwa Allah itu tidak ada Allah yang lain yang sama atau seperti Allah yang memberikan dia sebuah keberhasilan. Maka itu juga yang harus kita tampilkan di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana kita memberikan sebuah respon dalam kehidupan kita yang dengan jujur bahwa segala yang kita miliki hari ini adalah kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kita miliki. Segala keberhasilan yang kita miliki adalah sebuah kesempatan-kesempatan yang Tuhan boleh izinkan untuk kita nikmati hingga hari ini. Oleh karena itu, sahabat Saroha, tidak ada hal yang perlu disombongkan di tengah-tengah kehidupan kita. Tidak ada hal yang perlu dibangga-banggakan dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana setiap waktu, setiap detik, setiap perjalanan kehidupan kita, dahululah membanggakan Tuhan dalam kehidupanmu, dengan rasa syukurmu, dengan praktik dan pola kehidupan kita yang selalu bersyukur dalam kepada Tuhan, yang selalu bersyukur atas setiap momen dan kesempatan yang boleh kita nikmati hingga hari ini. Semua waktu, semua kesempatan, semua perolehan yang kita peroleh hari ini, ingatlah, dahulukan rasa syukur kita kepada Tuhan, bahwa itu semua seizin dan bagaimana Tuhan berkehendak
untuk kita nikmati di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, setiap perjalanan kehidupan kami hingga hari ini, kami sungguh merasakan penyertaan dan juga menyediakan segala sesuatu yang tentunya Tuhan izinkan untuk kami nikmati. Banyak hal yang menjadi sukacita kami hingga hari ini, dan banyak hal yang boleh kami nikmati penyertaan Tuhan hingga hari ini. Semua itu adalah seizin dan setiap kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kami nikmati. Bapa di surga, ajar kami bagaimana kami memiliki rasa syukur seperti Raja Salomo yang mendahulukan rasa syukurnya sebuah pengakuan bahwa tidak ada Allah seperti Engkau, baik yang ada di langit, baik yang ada di bumi, dan juga yang ada di bawah, bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang tentunya bisa menyediakan hal-hal yang membawa kehidupan kami pada sukacita. Maka ajar kami untuk senantiasa bersyukur dalam situasi, dalam keadaan, dan dalam apapun yang boleh kami hadapi hingga hari ini, bahwa Engkau adalah satu-satunya Allah yang memberikan kami perlindungan, yang membuat kehidupan kami memiliki rasa aman di tengah-tengah segala perjalanan kehidupan kami. Oleh karena itu, berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka boleh berada, dalam segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Tuhan berkati, Tuhan tambah-tambahkan segala berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka, agar mereka semakin menikmati penyertaan Tuhan dan menyediakan tentunya apa yang mereka butuhkan dari segala perjalanan kehidupan mereka. Berkati juga jemaat Tuhan yang sampai hari ini masih dalam keadaan sakit, baik itu yang dirawat di rumah dan juga dari rumah sakit. Kiranya penyertaan Tuhan semakin memberikan mereka pemulihan, agar mereka boleh kembali melaksanakan segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Berikan mereka kesabaran dan kemampuan untuk melewati semua proses ini, dan hendaklah mereka berpengharapan bahwa Tuhan hadir menyertai mereka dalam segala proses kehidupan mereka setiap harinya. Ampunkanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami perbuat, agar kiranya kami senantiasa layak menerima berkat-berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.